Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi atas izin dan perkenannya pada hari ini kita bisa bertatap muka walaupun tidak secara langsung. Tetapi hari ini saya sengaja untuk memberikan perkuliahan walaupun lewat online. Saya akan memaparkan materi ilmu kalam. Materi ilmu kalam ini di beberapa kelas, saya punya kelas itu ada di KPI semester 2 Putra dan Putri. Kemudian ada di PAI juga semester 2 gabungan dengan ada HES, AS dan PAUD bergabung di satu kelas. Oleh karena itu saya sengaja memvideokan proses pengajaran ini agar supaya saudara-saudara bisa melihat garis-garis besar yang telah saya kirimkan lewat WA group masing-masing kelas. Sudah beberapa minggu yang lalu saya kirimkan garis-garis besar materinya, kemudian ada juga materi secara lewat PowerPoint, itu sudah saya kirimkan. Kemudian ada tugas-tugas yang saya berikan kepada saudara-saudara. Tetapi sampai hari ini saya melihat di grup itu yang paling aktif hanya KPI Putri yang sudah mengirimkan beberapa tugas itu, tapi belum semuanya juga mengirimkan tugas-tugas yang telah saya kirim kepada saudara-saudara. Oleh karena itu hari ini saya sengaja untuk menjelaskan mulai dari awal. Saya kira karena kita tidak pernah bertemu secara langsung, saya ingin menjelaskan tentang materi ilmu kalam. Jadi bagi saudara-saudara sekalian yang kuliah di Fakultas Agama, ini mata kuliah ilmu kalam ini masih merupakan mata kuliah yang wajib untuk diprogram. Mata kuliah dasar basic bagi keilmuan saudara-saudara yang ada di Fakultas Agama ini. Saya kira masih berlaku untuk semua perguruan tinggi agama yang ada di Indonesia, IAIN, STAIN, UIN, itu masih menjadi mata kuliah basic ilmu kalam ini. Jadi ilmu kalam ini sesungguhnya kalau kita mempelajarinya, ini merupakan cabang dari ilmu akidah. Jadi di dalam Islam kalau kita melihat bahwa kerangka dasar ajaran Islam itu ada 3. Jadi ada akidah, ada syariah, dan ada akhlak. Akidah ini merupakan pokok dari ajaran Islam. Nah, oleh karena itu salah satu cabang dari akidah ini yang sekarang kita pelajari itu adalah ilmu kalam. Ilmu kalam ini merupakan dari 4 cabang ilmu-ilmu keislaman yang ada yang senantiasa dikembangkan dan dikaji. Itu diantaranya itu adalah ilmu kalam. Jadi ada namanya ilmu fikih, ilmu tasawuf, filsafat Islam, dan juga ilmu kalam. Nah ini kalau kita di Fakultas Agama ini masih merupakan mata kuliah basic keilmuan kita. Jadi kalau kita melihat kurikulum KKNI untuk semua prodi, kita di Fakultas Agama Islam ini ada 5 prodi. Jadi ada PAI, ada PAUD, kemudian ada AS, ada HES, dan ada KPI.
Dari kelima prodi ini, kalau kita melihat struktur kurikulum KKNI itu ada empat, terbagi empat ya. Jadi kurikulum KKNI itu yang kita buat itu, yang kita rancang itu memuat empat jadi ada kurikulum KKNI itu bersifat nasional, kemudian kurikulum KKNI itu yang bersifat universitas, itu ada beberapa mata kuliah, dan juga ada KKNI itu muatannya fakultas. Nah, untuk mata kuliah ilmu kalam, tasawuf, fikih itu muatan fakultas. Adapun muatan prodi, program studi itu adalah masing-masing prodi itu berbeda-beda, itu yang membedakan. Nah, tetapi kita di Fakultas Agama ini, muatan-muatan Fakultas Agama itu ada beberapa mata kuliah yang memang itu menjadi basic dari Fakultas Agama itu. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa mata kuliah yang merupakan basic dari Fakultas Agama. Nah, untuk mata kuliah ilmu kalam ini yang sekarang kita programkan, ini adalah ya mata kuliah yang sangat mata kuliah yang sangat penting. Pentingnya itu karena kalau saya katakan tadi itu bahwa ketika kita melihat kerangka dasar ajaran Islam, salah satu komponen yang paling urgen itu adalah akidah, masalah akidah. Nah, ilmu kalam ini ya merupakan bagian dari akidah Islam. Jadi ilmu kalam, kalau kita melihat pengertian dari ilmu kalam ini, ya ilmu-ilmu yang mempelajari tentang kalam Allah. Kalam Allah yang dimaksudkan itu adalah Al-Quran. Jadi yang menjadi pembahasan itu adalah kalamullah bersifat azali dan non-azali. Nah, kemudian pengertian lain dari ilmu kalam ini adalah ya ada beberapa nama dari ilmu kalam ini. Ada nama ilmu kalam ini dinamakan dengan ilmu akaid. Kemudian ada juga ilmu kalam itu dinamakan ilmu usuluddin. Kemudian dinamakan juga ilmu tauhid. Jadi masing-masing penamaan ini tentunya ada alasannya masing-masing. Kenapa dinamakan ilmu kalam, kenapa dinamakan ilmu akaid, kenapa dinamakan ilmu usuluddin, dan kenapa dinamakan ilmu tauhid. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika kita belajar tentang ilmu tauhid, maka sesungguhnya yang kita perbincangkan itu adalah tentang keesaan Allah. Nanti di dalam perbincangannya ini, para teolog atau para aliran-aliran ilmu kalam ini akan memperbincangkan tentang keesaan Allah. Jadi ilmu kalam ini pada intinya itu berbicara tentang Allah, tentang keesaan Allah, tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang sifat yang mesti ada padanya, tentang sifat yang mustahil ada padanya. Juga tentang kerasulan, tentang nabi-nabi. Nah, nanti akan kita melihat beberapa perbincangan dari para teolog ini tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah, juga tentang keesaan Allah. Nah, tugas-tugas yang saya berikan kepada saudara-saudara yang ada di WA group yang saya kirimkan itu, sesungguhnya itu nanti saudara-saudara punya pembahasan masing-masing itu, kita akan berbicara tentang ya perdebatan-perdebatan para aliran-aliran ilmu kalam, ya. Aliran ilmu kalam ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah,
ada Qadariyah, ada Jabariyah, kemudian ada Asy'ariyah, ada eh, eh, apa namanya Murji'ah, ada Maturidiyah. Ya. Jadi nanti itu tugas yang saya apa namanya berikan kepada saudara itu akan saudara buat makalah ya. Ini kemarin kan sudah ada ketentuannya ya di tugas yang saya berikan kepada saudara itu ada ketentuannya. Jadi membuat apa namanya membuat tugas itu diketik ya, ada makalahnya A4 ya, di kertasnya A4, kemudian font 12, margin atas 4, kiri kanan bawah 3. Jadi kemudian ada pengutipan. Jadi kita menggunakan footnote ya. Halamannya minimal 10. Kemudian isi makalahnya itu terdiri dari beberapa judul-judul topik-topik yang saya kirimkan kepada saudara. Tentunya itu akan mengacu pada topik-topik itu. Ya, misalnya kita berbicara tentang pemikiran teologi kaum Khawarij, pemikiran teologi kaum Murji'ah, pemikiran teologi kaum Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Asy'ariyah ya, kemudian apalagi Maturidiyah ya. Kemudian ada bagian-bagiannya juga aliran Maturidiyah itu. Jadi maksudnya intinya gini ya. Nanti saudara-saudara buat dulu tugas itu, kemudian dikirim ke WA group. Lalu kemudian cara kita nanti di dalam pembelajaran itu adalah saudara bahas. Jadi divideokan juga pembahasan saudara. Poin-poinnya itu saudara videokan. Jadi divideokan seperti ini kemudian saudara kirim. Nah, saya anggap ketika saudara videokan lalu kemudian saudara kirim itu saudara sudah tampil untuk membahas. Nah, nanti saya akan koreksi. Jadi lewat pembahasan saudara itu nanti saya akan koreksi tentunya. Jadi begitu seterusnya. Jadi bisa jadi pokoknya satu kelas itu misalnya KPI Putri ini kan saya lihat sudah ada beberapa orang yang mengirimkan tugas-tugasnya. Nah, tinggal tugasnya itu adalah dipresentasikan. Jadi dipresentasikan masing-masing, kemudian dikirim di WA group. Nah, lalu nanti saya akan melihat tugasnya, kemudian cara presentasi saudara, dan setelah itu akan saya koreksi. Dan begitu seterusnya sampai selesai semua tugas-tugas yang saudara buat sudah ditampilkan semuanya. Nah, kemudian nanti di akhir akan kita buat apa namanya, buat poin-poinnya, materi-materi yang telah kita kaji. Jadi saya kira begitu saudara. Nanti saya akan buat lagi video untuk pembahasan lebih lanjut lagi. Hari ini saya kira cukup sekian dan saya harapkan semua kelas itu segera membuat tugas dan mengirimkan di grup masing-masing. Setelah itu nanti divideokan, tugasnya itu dijabarkan, dijelaskan, kemudian divideokan dan dikirim. Nah, setelah itu nanti akan saya koreksi. Saya kira seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian dan saya harapkan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah. Tentunya kita jaga diri masing-masing, kita semua di rumah saja, tetapi selalu melaksanakan tugas-tugas kita. Demikian saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.